Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi. Masih teknik pengintegralan. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait integral parsial ya. Asalnya dari mana? Dari misalkan ada perkalian dua buah fungsi u dan v. Misalnya u ini adalah fungsi x, v juga fungsi x misalnya. Maka turunannya adalah dengan aturan rantai. Dari sini kita bisa mendapatkan du dv sama dengan u dv ditambah v du, kemudian kita integral, maka bisa kita dapatkan integral u dv ini sama dengan integral ini ada nilainya ya, du integral uv duv berarti u kali v. Dari sini kemarin kita sudah dapat hubungan integral parsial. Misalnya integral u dv kita keluarkan, maka uv dikurang ya, sini integral v du. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas terkait integral dari fungsi trigonometri. Misalnya kasus ya, kasus. Oke, ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kasus kosinus pangkat n dan kawannya sinus sin x pangkat n dx ya. Nah, bagaimana cara mengintegral fungsi ini? Oke. Nah, pertama yang perlu kita ingat ya terkait identitas trigonometri. Pertama yang banyak kita gunakan, ingat cos kuadrat ditambah sin x kuadrat, ini hasilnya 1. Yang kedua terkait cos 2x ya, sama dengan, masih ingat, 2 cos x kuadrat kurang 1. Nah, karena cos kuadrat ini juga sama dengan 1 min sin ya, sin kuadrat, ini juga berarti sama dengan 1 min 2 sin x kuadrat. Nah, ini yang perlu kita ingat, karena ini banyak digunakan untuk kita menyelesaikan integral trigonometri. Nah, kembali ke kasus tadi ya, kasus integral cos x pangkat n maupun sin
X pangkat N dx. Ini kalau kita menemukan pangkatnya, ya, pangkatnya genap, kita bisa gunakan identitas yang pertama ini. Nah, kalau pangkatnya ini ganjil, kita bisa gunakan identitas ini ya, untuk menyelesaikannya. Contoh ya, kebalik. Ini kalau kasus ganjil, ini genap. Contohnya misalnya integral sin X pangkat 3 dx. Pangkat ganjil kita gunakan identitas yang ini. Oke ya. Tapi sebelum kita pakai ini bisa kita pecah menjadi sin X kuadrat kali sin. Nah, idenya adalah di sini. Idenya adalah di sini. Kenapa di sini? Ini bisa kita integralkan terlebih dahulu sin X ya. Sehingga ini menjadi sama dengan integral sin kuadrat. Integral dari sin X adalah minus cos X ya. Jadi minus cos. Nah, kalau kita punya cos X ya, lalu kita turunkan, jadinya adalah minus sin X. Berarti d cos X ini sama dengan minus sin X dx ya. Artinya juga sin X dx itu berarti minus d cos X ya. Jadi minus d cos X. Nah, kemudian perhatikan bahwa sin X, sin kuadrat ya, itu bisa kita ubah menjadi kosinus. Sin kuadrat sin X kuadrat itu berarti 1 minus cos X kuadrat. Oke, berarti ini bisa kita ubah. Integral 1 min cos X kuadrat. Cos X kuadrat. Nah, kalau begitu ini sudah mudah dikerjakan. Nah, kita hapus ya. Coba kita tulis ulang. Integral 1 min cos X kuadrat d cos X minus ya. Nah, ini sama seperti kita mengintegralkan 1 dikurang sesuatu ya, kuadrat d sesuatu. Artinya apa? Hasilnya adalah sesuatu dikurang ini 1/3 pangkat 3 tambah C. Oke. Nah, sama juga dengan seperti ini, jadi minus 1 d cos berarti cos.
Lalu minus cos kuadrat berarti min sepertiga cos ya. Plus C berarti min cos X plus min plus 3 cos plus C. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan integral dari sin X pangkat 3. Nah, ini untuk contoh ganjil ya, pangkat ganjil. Mari kita coba contoh lain yang pangkatnya genap. Nah, kita coba integral sin pangkat 4. Nah, ini adalah pangkatnya genap. Pangkat genap berarti kita ingin mengubah menggunakan identitas yang tadi, yang cos 2x cos 2x ya, sama dengan cos kuadrat x 2 cos x kuadrat minus 1. Atau 1 min 2 sin kuadrat. Nah, mana yang kita gunakan? Apakah ini atau ini? Tentu saja cari yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Pertama, kita harus pecah sin pangkat 4 ini menjadi bentuk yang ada di sini. Misalnya di sini ada sin kuadrat ya. Berarti ini bisa kita ubah ya menjadi sin x kuadrat kali sin x kuadrat dx. Nah, sin x kuadrat ini bisa kita ambil dari sini. Ini kalau kita pindah ruas ya, jadilah sin x kuadrat sama dengan 1 min cos 2x. 2-nya dibagi 2 ya, jadi habis. Jadi sin x kuadrat sama dengan 1 min cos 2x per 2. Berarti ini sama dengan 1 min cos 2x per 2, 1 min cos 2x per 2 dx. Oke, lanjut. Nah, ini kita kalikan D1 1 kali 1 kali cos 2x min cos 2x. Kemudian ini kali ini min cos 2x kali 1 min cos 2x. Terakhir cos 2x kali cos 2x. Jadi plus ya, min plus cos 2x kuadrat dibagi 2 kali 2 4 dx integral. Nah, sekarang sudah mudah. Seperempat integralnya seperempat x. Kemudian ini min cos 2x bisa gabung ya, bisa gabung menjadi
2 minus 2 cos 2x minus 2 cos 2x. Tentu saja 2 bagi 4 setengah. Setengah integral dari cos 2x. Oke, kalau bingung minus ya, berarti setengah cos 2x ditambah integral seperempat cos 2x kuadrat dx. Nah, ini hasil integralnya, ingat karena di sini 2x ya, maka kita perlu pengali yang menghilangkan ya. Jadi di sini pasti ada suku setengahnya ya. Jadi integralnya seperempat x min setengah kali hasil integralnya ini berarti setengah cos 2x dx, berarti setengah integral cos sin 2x dx. Dari mana setengah? Coba aja ya. Kalau tidak percaya, sin 2x kita turunkan. Ini adalah 2 cos 2x. Nah, karena ini cos 2x aja, berarti setengahnya di sini ya. Ditambah seperempat cos kuadrat, berarti apa? Sepertiga Oke, ini kan bermasalah lagi ya, cos kuadrat 2x. Oke, kita masuk ke sini. Kita hitung bagian ini. Cos 2x dx. Ini pangkatnya genap. Oke, pangkatnya genap. Karena pangkatnya genap, maka kita bisa ubah jadi hubungan ini. Nah, ingat bahwa ini cos kuadrat ya. Ini berarti 1 min cos 2x per 2. Ini 2x ya, sedangkan ini x, berarti cos 2x sama juga dengan x nya ini diganti dengan 2x, berarti 1 min cos 2 kali 2, 4 ya. Oke, jadi karena ininya x nya diganti 2x, berarti x nya diganti 2x, 2 kali 2, 4. Berarti ini bisa kita ubah menjadi integral 1 min cos
4x dx. Oke. Ini setengah dx, berarti setengah x. Kemudian dikurang cos 4x setengah cos 4x dx, berarti seperempat ya, seperempat sin 4x. Ini berarti setengah x, setengah kali seperempat per 8. Nah, ini kita masukkan ke sini di bagian cosnya. Ini kan ada seperempat ya, berarti seperempat dikali setengah berarti /8. Kemudian dikurang 1/8 kali seperempat berarti 1/32 sin 4x. Oke. Plus C ya, jangan lupa. Jangan lupa plus C. Nah, ini tinggal dirapikan saja. Seperempat ditambah 1/8 berarti ini kali 2 8 2 2 tambah 1 3 ya, 3/8x dikurang setengah kali setengah 1/4 sin 2x. Oke, dikurang 1/3 sin 4x plus c. Nah, ini hasilnya. Oke. Oke, jadi apa yang kita ambil dari sini? Jadi kalau pangkat genap kita ubah menjadi dengan bantuan identitas yang ini ya, identitas kita yang kedua itu. Kalau pangkatnya ganjil kita ubah dengan identitas yang pertama. Idenya adalah kita mencari bentuk yang kita ketahui integralnya. Yang kita ketahui apa? Bentuk integral sin ax dx, kan kita sudah tahu bentuk ini /a cos ax ya. Begitu juga kalau cos, maka hasilnya /a sin ax. Nah, ini kan kita sudah review kemarin ya. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuk integral sin pangkat m cos pangkat n. Integral bentuk perkalian antara sin dan cos pangkat ya. Nah, pertama, kalau jika M atau N ganjil atau
lebih mudah kita sebut salah satu ganjil. Jadi salah satu ganjil M atau N ya. Gunakan identitas yang pertama yang cos kuadrat. Sebagai contoh misalkan contohnya integral sin x pangkat 3 cos x pangkat 2 cos x kuadrat. Nah, pangkatnya salah satu ganjil ya. Ini ganjil. Jadi salah satu ganjil kita gunakan ini. Nah, idenya adalah kita mengeluarkan salah satu yang ganjil ya tadi, yang memiliki pangkat ganjil ini kita uraikan, kita pecah sehingga menjadi apa? Sin kuadrat ya. Cos. Nah, sisa satunya tadi kita taruh belakang. Nah, sehingga di sini kita dapat apa? Dapat apa? Sin x. Nah, di sini sin x dx ya. Ingat sin x dx. Ini sin berasal dari cosinus ya. Maka bisa kita cari tahu ya. Turunan dari cosinus itu ini pasti min sin x ya. Maka d cos x min sin x dx. Artinya sin x dx ini bisa kita ubah menjadi minus d cos ya. Berarti ini integral, ini d cos x, berarti minus ya. Minus bisa kita taruh di depan. Nah, lalu karena ini d cos ya, d cos, ini cos. Cos sama cos gampang. Nah, ini sin. Nah, berarti ini harus diubah dulu. Nah, sinnya bisa diubah menjadi apa? 1 dikurang cos. 1 dikurang cos. Oke. Kali cos. Maka ini hasilnya minus integral 1 kali cos, tentu saja cos x kuadrat min, berarti min cos pangkat ya, d cos. Integral dari cos ini sesuatu pangkat 2, d sesuatu ya. Maka ini hasilnya adalah berarti 1/3 cos x pangkat 3 kurang min plus ya. Cos pangkat 4 berarti 1/5 cos pangkat 5. Jangan lupa plus c. Oke. Ini kasus ketika salah satu ganjil. Oke, sekarang bagaimana kalau kedua pangkatnya ini genap? Kasus kedua
pangkat genap ya, atau lebih singkat M dan N ini genap. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita gunakan identitas yang cos 2x sama dengan 2 cos x kuadrat min 1 atau sama dengan 1 min 2 sin x kuadrat ya. Nah, sebagai contoh misalkan sin kuadrat nah ini kedua pangkatnya genap. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Ubah salah satu ya, entah mengubah ke sin atau mengubah ke cos, sama aja ya. Oke, pertama kita misalnya mengubah sinnya menjadi cos ya. Kalau mengubah sin menjadi cos berarti kita harus pakai yang ini, sin kuadrat ini adalah 1 dikurang cos per 2 ya. Ada yang integral satu dikurang cos per 2 ya. Nah, kemudian cos kuadratnya juga bisa kita ubah juga ya. Kemana? Jadi sini. Berarti cos kuadrat sama dengan ke sini 1, berarti 1 plus cos 2x ya. 2. Berarti ini sama dengan 1 plus cos 2x per 2 dx. Nah, ini kita kalikan 1 kali 1 1 kali cos ya, cos min cos kali 1 ya, min cos kali cos minus cos 2x kuadrat ya, bagi 4 dx integral. Ini kebetulan sama, habis ya, habis jadi misalnya 1 min cos 2x per 4 ya. Oke. Tapi ini masalah lagi karena ini kuadrat ya. Nah, ini bisa kita ubah lagi. Oke, kita selesaikan dulu ini, berarti 1/4 ya. 1/4 x. Kemudian minus integral 1/4 dulu cos dx ya. Nah, ini kita hitung bagian ini. Integral hitung bagian cos 2x kuadratnya. Ini cos x ya, ini menjadi 2x. Artinya kalau kita punya cos 2x kuadrat, maka di sini 1 plus cos 4 ya, 2 kali 2 4 per 2. Maka ini bisa kita ubah menjadi integral
1 plus cos 4x ya. Maka ini hasilnya setengah x cos 4x berarti 1/4 sin 4x. Plus c ya. Berarti di sini 1/4x ya dikurang 1/4 kali setengah x ya plus c. Oke ya, ini 1/8 ya. Oke, ini udah dapat hasil. Kita lanjut ke sini, sama dengan d 1/4x min 1/4 kali 1/4 kali setengah 1/8 ya, 1/8x min 1/16, 4 kali 4 16 sin 4x plus c. 8 berarti ini kali 2 jadi 2 ya, 2/8. 1 dikurang 2 dikurang 1 berarti 1/8x. 16 sin 4x. Oke, ini hasilnya.